Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan Abu Sufyan bin Harits, pemuda surga, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak sahabat Nabi yang membersamai perjuangannya. Ada nama Abu Sufyan bin Harits. Ia salah satu sahabat yang begitu istimewa karena sudah mengenal Nabi sekaligus teman bermain Nabi sejak kecil. Di samping bahawa ia adalah sahabat Nabi, Abu Sufyan bin Harits juga merupakan saudara sepersusuan Nabi. Ia pernah disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, seperti kisah persaudaraan yang tidak pernah selamanya tanpa masalah, seperti kisah persaudaraan yang tidak selamanya tanpa masalah. Abu Sufyan bin Harits pun pernah mengalami kerenggangan hubungan dengan Rasulullah. Kerenggangan itu terjadi saat Rasulullah menyebarkan Islam dengan cara diam-diam. Sebelum akhirnya Abu Sufyan bin Harits kembali menjadi sahabat, ia adalah juga orang yang begitu keras menolak dakwah Nabi. Selain saudara sepersusuan, Abu Sufyan bin Harits adalah juga sepupu Rasulullah. Jika dilihat secara nasab, ayahnya adalah Haris bin Abdul Muttalib. Ia dan Rasulullah adalah sama-sama cucu Abdul Muttalib. Sejak kecil, ia dan Rasulullah adalah teman sepermainan yang akrab sebelum akhirnya Abu Sufyan memusuhi Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Sufyan bin Harits memusuhi Rasulullah setelah datangnya risalah kenabian. Ia memusuhi Rasulullah dengan cara memfitnah dan mengancamnya. Tidak hanya memusuhi Rasulullah SAW saja, Abu Sufyan bin Harits juga memusuhi para sahabat-sahabat Nabi. Abu Sufyan bin Harits bukanlah sahabat yang masuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam bersama kaum kafir Quraisy. Abu Sufyan bin Harits menentang dakwah Rasulullah. Sebagaimana umumnya penentangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harits menunjukkan ketidaksukaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara terang-terangan. Abu Sufyan bin Harits mengungkapkan ketidaksukaannya pada Rasulullah dan dakwahnya melalui syair. Sebagaimana dicatat oleh sejarah, penduduk Mekah mempunyai kebiasaan menulis dan membaca syair. Pembacaan syair itu bisa dibacakan di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang istimewa. Maka dengan kedudukan yang istimewa itu, Abu Sufyan bin Harits menyerang Rasulullah dan para sahabatnya melalui syair-syairnya. Abu Sufyan bin Harits masuk Islam setelah permusuhan sengit yang ia lakukan terhadap Rasulullah. Ia masuk Islam dengan perjuangan yang tidak mudah. Ia harus memperjuangkan niatnya untuk masuk Islam dengan terlebih dahulu meyakinkan Rasulullah bahawa ia benar-benar berniat tulus untuk menjadi seorang Muslim. Berkali-kali Abu Sufyan bin Harits menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya, namun gagal karena Rasulullah selalu memaling wajahnya darinya. Karena Rasulullah SAW selalu memalingkan wajah darinya. Pernah suatu kali Abu Sufyan bin Harits menemui Rasulullah. Ia tak sendirian. Ia datang menghadap Rasulullah bersama Abdullah bin Abu Umayyah. Ia dan Abdullah bin Abu Umayyah menghadap Rasulullah saat Rasulullah berada di Saniyah Al-Iqab, satu tempat antara Mekah dan Madinah. Keduanya masuk rumah Rasulullah dan berbincang dengan istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah putra pamanmu, putra bibimu dan juga iparmu." Rasulullah menjawab, "Aku tidak berkeperluan dengan keduanya. Putra pamanku telah merusak kehormatanku, sedangkan putra bibiku sekaligus iparku, sewaktu di Mekah, dia telah mengatakan apa yang dia katakan." Tidak berputus asa dengan jawaban Rasulullah yang seperti tidak berkenan untuk menemuinya, Abu Sufyan bin Harits tetap berusaha untuk membujuk Rasulullah agar ia diperkenankan menemuinya. Ia berkata, "Demi Allah, Rasulullah mengizinkan aku, atau aku akan membawa diriku dan anakku ini pergi ke suatu tempat hingga kami mati dalam keadaan kehausan atau kelaparan." Dengan keteguhan hati yang seperti itu, akhirnya Rasulullah pun luluh
mereka diizinkan masuk menemui beliau. Setelah itu Abu Sufyan bin Haris terus berusaha untuk terus menjadi pembela Rasulullah, dimulai dengan mengubah syair-syairnya dulu yang ia buat saat masih memusuhi Rasulullah. Pada waktu mendatang, Perang Hunain adalah peristiwa yang mengembalikan eratnya hubungan Abu Sufyan bin Haris dengan Rasulullah. Peristiwa tersebut telah mengembalikan eratnya persaudaraannya dengan Rasulullah. Pada peristiwa ini, Abu Sufyan bin Haris benar-benar membuktikan niat tulusnya untuk menjadi pembela Rasulullah. Perang Hunain adalah peristiwa berdarah. Kaum muslimin dalam perang ini menjadi bercerai-berai dan sulit disatukan. Pada saat kaum muslimin kocar-kacir, inilah Abu Sufyan bin Haris menunjukkan pembelaannya atas Rasulullah. Ia tidak pindah dari tempatnya dari saat keadaan perang mulai kacau hingga keadaan bisa dikendalikan. Sehingga saat keadaan mulai tenang dan Rasulullah dapat melihat ke arah sekelilingnya, Rasulullah menatap ke arah Abu Sufyan bin Haris dan bertanya, "Siapakah ini?" Pertanyaan Rasulullah dijawab oleh Abbas, "Itu adalah saudara sepupumu dan saudara sepersusuanmu. Ia adalah Abu Sufyan bin Harisah." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Aku telah ridha padanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya." Setelah peristiwa itu, hubungan Abu Sufyan bin Haris dengan Rasulullah semakin dekat dan ia semakin rajin untuk beribadah dan membersamai Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Setelah hubungannya dengan Rasulullah pulih, Abu Sufyan menjadi sepupu sekaligus sahabat yang setia untuk membela Rasulullah. Tidak hanya menjadi pembela Rasulullah, ia juga terus mencoba meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang hamba. Ia mulai belajar untuk beristiqamah dalam menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan kedudukannya di surga, bahwa Abu Sufyan bin Haris adalah ketua pemuda surga, sebagaimana hadir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Ishabah. Rasulullah juga pernah berkata kepada Siti Aisyah bahwa Abu Sufyan adalah sahabat sekaligus sepupu yang sangat dicintainya. Dialah yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar masjid. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tidak tertutup, dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga. Pada saat menjelang wafat, Abu Sufyan bin Haris mencerminkan seorang sahabatnya yang tegar dan ikhlas dengan kematiannya. Abu Sufyan bin Haris menggali kuburnya sendiri. Ia juga berpesan kepada keluarganya bahwa kematiannya tidak perlu ditangisi. Ia begitu tabah menghadapi kematian, bahkan berkata kepada keluarganya, "Sekali-kali janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak melakukan dosa sedikit pun sejak aku masuk Islam." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.